Napoli ya. Jadi ini sangat seru dan aku mau lihat dulu ya bagaimana statistik dari mereka. Oke, kita langsung aja dari Napoli dulu ya. Oke, Napoli ini sudah bermain dari Soccerway. Kita lihat datanya lagi ya. Soccerway itu sekarang Napoli di peringkat kelima ya, 2 kali main 2 kali menang, mencetak 4 gol dan kemasukan 1 ya. Jadi agregat golnya 3, poinnya 6 karena 2 kali menang. Lalu Juventus ini di peringkat 12, 2 kali main itu belum pernah menyisipi kemenangan ya. Jadi 1 kali imbang, 1 kali kalah. Dari 2 kali main ini Juventus berhasil mencetak 2 gol dan kemasukan 3. Jadi minus 1 agregat golnya dan poinnya 1 karena baru imbang doang ya. Sisanya kalah 1 kalinya. Dan kita lihat dulu statistiknya dari Napoli. Napoli ini win streak di kandang ketemu Venezia menang 2-0. Lalu di kandang Genoa menang 1-2 ya. Oke, lalu Juventus itu terakhir bermain di kandang lawan Empoli justru kalah 0-1 ya. Ini saya lihat mainnya yang sempat gol yang bukan Ronaldo nih kayaknya ya. Coba saya lihat dulu. Ini yang menit terakhir Ronaldo golin bukan ya? Oh bukan ya, Ronaldo udah pindah. Oh, berarti yang lawan Udinese ya. Jadi setelah Juventus kalah di kandang lawan Empoli 0-1, lalu di kandang Udinese imbang 2-2 ya. Jadi kesimpulannya bahwa Juventus ini belum konsisten di 2 pertandingan awal ya. Mungkin ada mungkin baru laga pembuka lah ya gitu ya. Lalu lawan Empoli kalah 0-1 ya, mungkin drop ya, kehilangan Ronaldo mungkin juga bisa ya. Oke, lalu kita lihat lagi Napoli ini 2 kali main 2 menang, mencetak 4 gol. Berarti tandanya 1 pertandingan itu rata-rata mencetak 2 gol ya. Dan kemasukannya cuma 1. Oke, 2 pertandingan itu kemasukannya cuma 1. Lalu Juventus itu 2 kali main itu masukin 2. Berarti rata-rata mencetak 1 gol sepertandingan dan kebobolannya 3. Jadi kemungkinan besar kemasukannya itu rata-rata 1 ya. Kemasukannya dari 2 match ini aja ya, 2 pertandingan nih, karena baru Liga Italia baru 2 kali main. Jadi dari statistik 2 kali main ini memang cukup sulit ya. Tapi kembali lagi kita lihat dulu komposisi dari Napoli sendiri ya. Dan Juventus ini Napoli ini kan sekarang dilatih oleh Spalletti ya. Kita tahu bahwa Spalletti ini bukan pelatih kawakan ya, ini pelatih luar biasa juga di Italia ya Spalletti ini. Dan Juventus dilatih Allegri ya. Jujur ya, saya tahu kualitas Allegri waktu sempat melatih Milan lah ya. Saya jadi sedikit tahu tentang Allegri. Dia kalau sudah posisi kalah udah pasti maininnya udah ya. Ini kelemahan Allegri menurut saya ya, kalau sudah tertekan Allegri kadang di luar dari strateginya lucu terkadang, tapi nggak selalu ya. Ini cuma beberapa kali main di Milan ya seperti itu. Juventus juga saya kira nggak jauh beda harusnya ya. Walaupun Allegri sudah pernah mempersembahkan trofi Liga Italia ya memang waktu itu Juventus memang pemainnya luar biasa ya dibandingkan tim-tim Italia lainnya, kecuali Atalanta ya waktu itu masih mending. Oke, kembali lagi ke pertandingan lagi. Di sini Napoli dilatih oleh Spalletti ya. Dan sekarang kita lihat dulu ya top skornya dari Napoli. Ini Napoli top skornya siapa ya? Kita lihat dulu. Napoli ini rata-rata masih mencetak 1 gol ya, dan Dybala juga baru 1, Elmas juga baru 1. Oke. Jadi ini Napoli bermain di kandang ya, 2 kali main win streak, sedangkan Juventus belum pernah memperoleh kemenangan. Ini menarik banget pertandingan kali ini ya.
siapa yang akan menang ya, kalau sesuai dengan data yang saya lihat ya di Soccerway ini, kemungkinan besar ini pertandingan akan sedikit seru ya. Yang pasti kemungkinan akan terjadi gol ini ya. Kalau kita berbincang masalah lihat statistik data Napoli dan Juventus yang sama-sama pemainnya juga banyak pemain bintangnya, saya kira golnya harusnya sih bisa lebih dari 3 ya. Kalau kita review dulu, biasanya kan saya review skornya dulu, ini mungkin jumlah golnya dulu, karena kalau untuk lihat dari pertandingan kali ini kemungkinan Napoli yang dikuatkan ya. Yang pertama karena dia main di kandang, lalu dengan 2 kali kemenangan dalam 2 pertandingan, kepercayaan dirinya pasti naik dibandingkan Juventus yang kemungkinan bermain di tandang dan juga habis kehilangan Ronaldo dan juga performanya belum konsisten ya kalau saya lihat. Jadi saya kira kalau untuk pertandingan nanti malam kemungkinan besar Napoli memang lebih diberatkan untuk menang ya di sini. Tapi kalau lihat dari permainan nanti, saya kira skor imbang itu udah cukup baik untuk kedua tim. Ya, saya kira seperti itu. Bahkan Juventus apakah bisa mencuri 3 poin di kandang Napoli? Ya itu menurut saya cukup sulit ya. Jadi kalau boleh saya prediksi bahwa sesuai dengan data yang saya lihat itu bahwa Napoli antara Juventus itu kemungkinannya berakhir imbang atau mungkin Napoli menang. Tapi kalau sesuai dengan lihat dari statistik kemungkinan besar Napoli akan menang di sini. Walaupun mungkin ini pertandingan memang cukup sulit diprediksi ya, karena ini ya memang kalau big match memang terkadang mental ya. Jadi kembali ke mental pemain. Tapi kalau dari segi mental, Napoli lebih mempunyai mental yang cukup tinggi dengan kepercayaan diri mereka yang berhasil menang, menyapu bersih 2 pertandingan dengan 2 kemenangan dan hanya kemasukan 1 loh ya. Jadi saya kira untuk pertandingan nanti malam ini ya, itu kemungkinan besar Napoli akan menang di pertandingan ini melawan Juventus ya. Kalau secara data itu Napoli akan menang dengan skor yang kemungkinan itu selisihnya mungkin tipis ya. Kemungkinan ya kalau Juventus bermainnya nggak konsisten ya kemungkinan bisa selisih 2 gol. Tapi kalau Juventus bermainnya sudah mulai atraktif di bawah Allegri, udah kembali bisa menunjukkan tajinya mental mereka sebagai tim besar, saya kira hasil imbang itu udah bisa hasil yang cukup baik lah untuk Juventus. Tapi apakah Juventus bisa menang? Ya pasti juga ada kemungkinan buat menang juga ya, karena Juventus ini mengincar kemenangan karena dia belum pernah memetik kemenangan. Mungkin ini pertandingan yang ketiga. Apakah iya dengan 3 pertandingan di Serie A Juventus tidak memperoleh kemenangan 1 kali pun di 3 pertandingan untuk nanti malam? Nah itu yang menjadi pertanyaan juga. Jadi pertandingan kali ini ada 3 prediksi ya, dimana memang prediksinya semuanya ini kita coba ukur aja ya. Jadi nanti kalian sendiri yang memilah. Yang pertama Napoli akan menang karena dia bermain di kandang dan juga kepercayaan diri mereka, mental mereka udah bagus di bawah Spalletti ya. Lalu yang kedua hasil imbang, kemungkinan bisa hasil imbang. Kenapa? Karena mungkin memang di sini Juventus ngotot, Napolinya juga ngotot ya. Napoli bermain di kandang, Juventus ingin mengincar kemenangan. Jadi kemungkinan imbang itu mungkin terjadi. Lalu Juventus menang, apakah mungkin? Mungkin juga Juventus menang karena ya kembali lagi dia mengincar kemenangan dan bermain secara atraktif. Dan bedanya di sini kalau saya lihat bola possession kemungkinan besar akan dipegang oleh Napoli ya, karena pemain di kandang Napoli kita tahu bahwa Spalletti saat bermain melatih di Roma juga kita tahu bahwa bola possession yang dilakukan Spalletti ini juga luar biasa. Apalagi sekarang kita tahu bahwa Insigne itu lagi naik daun juga ya sekarang ya. Jadi untuk prediksi saya untuk skornya kemungkinan besar ini akan bermain lebih ke imbang ya. Kalau menurut saya lebih ke imbang karena ya kalau saya prediksi ya, kalau dari 3 pilihan antara Napoli menang, imbang atau Juventus menang, itu kemungkinan kalau nomor satunya itu akan bermain imbang, mungkin 2 sama atau ya 2 sama lah, saya kira 2 sama. Kalau 3 sama saya kira di luar dari prediksi saya ya hasil imbangnya, tapi kemungkinan besar 2 sama kalau hasil ini imbang itu 2 sama. Lalu untuk jika Napoli menang itu kemungkinan Napoli akan menang tipis ya, mungkin 2-1 atau mungkin 3-2 ya. Kemungkinan besar big match seperti ini biasanya ya, apalagi di Italia ya, itu biasanya menangnya tipis-tipis kalau big match gede kayak gini.
Tapi ya belum tentu juga ya, kemungkinan besar ya Juventus mungkin bisa menang gede atau Napoli bisa menang gede, ya bisa, karena ini kan hanya prediksi sesuai data yang saya baca bahwa Juventus Napoli akan menang mungkin tipis ya, mungkin 2-1 atau 3-2 antara itu. Lalu yang ketiga Juventus menang. Jika Juventus menang, saya kira skornya mungkin tipis juga ya, mungkin antara 1-2 atau mungkin 2-3 ya. Jadi untuk pertandingan malam hari ini antara Napoli dan Juventus, saya kira akan terjadi minim gol kemungkinan ya, tapi minim golnya itu kemungkinan saya ambil tengah-tengahnya itu 3, kemungkinan bisa terjadi 3 gol antara Napoli dan Juventus, karena saya lihat bahwa pemain-pemain mereka di lini depan juga mematikan semua. Jadi saya kira untuk kedua tim untuk mencetak 3 gol saya kira bisa. Lalu untuk skornya kemungkinan saya lebih condong ke hasil imbang 2 sama ya. Tapi kembali lagi kita lihat ini prediksi, jadi saya pas bisa salah juga, namun bisa benar juga ya. Ini namanya prediksi ya. Kalian juga harus bisa prediksi sendiri. Tapi kalau di atas kertas kemungkinan Napoli akan imbang melawan Juventus, dan prediksi kedua saya Napoli akan menang tipis melawan Juventus. Tapi ini cukup berat juga untuk saya mengatakan Napoli menang, karena Juventus juga pasti ngotot bermainnya. Jadi untuk Juventus menang atau Napoli menang itu 50-50. Tapi kalau ibaratnya 50-50 ya untuk hasil kemenangan Napoli atau kemenangan Juventus. Tapi kalau presentasi terbesar saya hasil ini pertandingan malam ini akan imbang ya, menurut saya seperti itu. Jadi kembali lagi prediksi ini bisa kalian lihat dan analisa sendiri apakah pertandingan ini akan dimenangkan oleh Napoli, Juventus atau imbang ya, sesuai prediksi saya imbang. Oke, jadi itu aja prediksi antara Napoli melawan Juventus, dan nanti kita mungkin akan bahas di pertandingan lainnya lagi gitu ya. Oke, terima kasih ya guys. See you.